Yang boleh diperkenalkan namanya, boleh dari pojok sana. Hai, aku Patricia Putri Tunang. Hai, aku Dena Fadila Ulil Afidah. Dan saya Yola Malia. Di sini kami akan berbincang tentang maraknya bunuh diri. Dari Januari sampai Juni itu ada 663 kasus bunuh diri. Sekarang kan kayak marak banget nih ya tren-tren gampang tren media sosial. Contohnya kayak bunuh diri ini. Kayak itu tuh bakal tren karena banyak banget anak-anak yang nganggep bunuh diri itu hal simpel. Nah, apakah akan menjadi sebuah tren di masa sekarang atau bagaimana menurut kalian? Mungkin ya, dari segi tren kayaknya udah marak banget tentang bunuh diri ini gitu. Mungkin dari segi percintaan, gitu misalnya yang bisa jadi atau mungkin masalah keluarga dan lain-lainnya. Mungkin orang-orang itu menganggap bunuh diri adalah jalan pintas gitu ya. Jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Ya, dan bukan hanya itu, masalah bunuh diri itu banyak banget faktor ekonomi, faktor keluarga. Iya, apalagi dibully tuh bikin sakit hati banget gak sih? Ya, dan intinya tuh di bawah alam sadar ya. Rata-rata kan Kan ini juga nggak sih kayak terlalu kayak banyak media sosial, kayak terlalu bebas media sosial gitu. iya benar Kayak banget. nggak ada saringan gitu loh. Bahkan sekarang anak kecil pun tuh udah bisa megang HP, udah bisa megang internet gitu. Itu termasuk pengaruh juga nggak sih? Iya, benar-benar. Tadinya nggak ada pikiran mau bunuh diri gitu, ngeliat video bunuh diri, komen wah aku juga pengen bunuh diri gitu. Ada ya yang kayak, ih kak ikut dong, ikut dong gitu. Iya. Dari yang beset tangan. Karena sebenarnya dampak dari media sosial tuh sangat tinggi. Intinya dan dampak positif dari dampak media sosial tuh berpengaruh banget. Berpengaruh besar banget bagi zamannya sekarang ini. Dari adanya ini juga tuh kayak kita perlu mencari nggak sih yang mana yang benar dan kayak nggak benar. Contohnya itu kita kayak bunuh diri capek banget gitu nggak sih? Kalau kita bunuh diri itu emang udah selesai masalah kita, tapi kita nggak melanjutkan karena Intinya bunuh diri itu bukan suatu jalan keluar. Iya. Dan kita juga kalau aku ngerasa ya kan sekarang lagi banyak banget melakukan yang aneh gitu atau di media sosial lainnya kayak Instagram. Itu kita harus benar-benar nyari mana yang positif mana yang negatif. Kalau nanti kita bakal bawa arus. Bahwa karena media sosial itu berpengaruh besar kan. Kalau kita emang salah menggunakannya itu bakal berpengaruh media negatif. Jadi kalau ada tren-tren atau apa itu jangan diikutin. terus banyak faktor yang bilang bunuh diri karena gangguan kita. Kita kan punya psikolog. Sebelum kita nyobain kayak jangan lalu kita ngomong ya. intinya kita konseling ya, konselor. Ya kalau misalnya nggak mau ke psikolog kan bisa sharing sama teman, curhat, apa. Ya. Ini agama kan, dimanapun agama itu dilarang bunuh diri yang selalu. Dia apapun masalahnya itu boleh mendekati ini kepada Allah. Kalau kan kita tuh nggak percaya sama Allah, kita pasti nggak berani kayak misalnya kita kayak kita dulu boleh nggak sih dan kita pergi dengan pikiran kalau sendiri kayak ke pantai atau kemana gitu kita bisa menenangkan pikiran kita yang stres ini pokoknya kita menghindari gimana supaya kita jangan stres seperti me time mungkin atau ngabuk juga bisa Kopi-kopi santai gitu tuh. Banyak hal untuk menghindari ini ya bunuh diri untuk menyelesaikan masalah. refreshing healing namanya. kalau nggak sendiri pernah nggak sih Pintas gitu di pikiran kalian. Kalau ketika kalian lagi pusing atau lagi mikirin tugas nih yang lagi spesial Allah ya. Putus cinta Cinta. ya kayak gitu tuh pikir ke depannya ya. Alhamdulillah belum pernah sih kalau kayak dia jangan sampai juga karena itu udah fatal banget kalau sampai dia bunuh diri ya. Sekarang ini kalau ngerasa capek dia udah istirahat aja gitu. Gak ada Pikiran. ya. Kalau memang waktunya harus kita jalan itu alur aja. Daripada kita nonton alur kita sendiri kalah. Kita juga bunuh diri juga selesai untuk dia sendiri pasti bakal merepotin semua Iya. orang. Bakal mencari apa sih penyebab dia bunuh diri. Motivasi dia. Iya. Intinya kesehatan mental kita penting banget ya. Jadi
toksik banget. Enak banget. Banyak yang toksik. Karena kita bisa kita tuh menghindari pertemanan yang toksik. Emang dia kayak hai sini gini. Karena aslinya kayak aku sih orang ini tuh kan buat kita stres ya. Jadi gimana pun kita harus cari lingkungan yang positif. Iya. Karena kita tahu itu sakit. Oke, gimana menurut kalian nih? Gimana caranya kita menghindari itu semua? Atau kita harus memotivasi orang-orang yang ingin terlintas dia pengen bunuh diri? Itu gimana caranya? Oke, cara mengatasinya tuh yang pertama kita harus lebih dekat sama Allah. Cari teman yang bisa ngertiin kita. Pokoknya kita terus pikir yang positif. Jangan apa-apa. Udah kita bunuh diri aja udah selesai itu jangan. Udah kan ibaratnya menjauhkan hubungan toksik ya. Kayak pertemanan yang sangat gak baik itu kayak lebih baik Karena mendingan di cut off-nya nggak sih? karena kayak ayo gue pengen berdiri nih tapi mau gak mau itu gak kayak aja ya karena pertemanannya sangat penting bagi kita. Terus gimana sih tanggapan kalian kalau misalnya ada teman kalian yang bilang gue mau bunuh diri nih gitu? Walaupun itu sekedar jokes. Iya. Menurut kita itu kayak apaan sih lo, kita anjir percaya itu apaan sih lo punya masalah dikit cuma mau bunuh diri, emang gak ada jalan keluar lain atau gimana? Itu kita motivasi aja, itu aja kita cari masalahnya itu apa, kita motivasi dia itu. Ya. Terus juga kayak mungkin kita ada apa sih, ada masalah apa cerita. Iya. Kita balas. Kita saling sharing aja. Sebenarnya orang kayak gitu tuh cuma butuh didengar aja. Iya. Bukan malah kita sabar-sabarin. Iya, malah kayak malah kami itu Udah. lu nih. Iya, kan juga malah Udah disabar-sabarin malah asik lagi. kalau dengerin kalau misalnya ada orang yang percaya dan tidak bisa sama kita, dia cerita ke kita, kita orang yang Bila perlu kalau dia cerita langsung samperin nggak sih? Gak perlu kalau dia ngajak mungkin dikasih apa namanya pokoknya dikasih kayak laporan yang hangat gitu, kayak kita mungkin ada apa sini cerita Stop touch, ya, kita pendekatan yang nyaman. ya yang penting itu kita harus kuat iman. Balik lagi ke Allah gitu. Tuhan masing-masing. Dalam omongan Allah itu dilarang namanya ya. Gitu, gini loh, kalau kita tuh kayak punya masalah gitu, kita tuh bawain aja kita sholat, ngaji, itu salah satunya kayak jauhin kita tuh dari ingin pikiran mau bunuh diri atau mau beset-beset tangan tuh kan yang lagi suka. Biasanya kena faktor cinta sih. Iya, faktor cinta nih ya. Yang bucin banget, bucin abis. Di faktor cinta itu kan karena ada problemnya, itu ya tergantung orang yang punya masalah sih. Tergantung kita bisa ngadepin. Iya, Semua itu tergantung dengan diri kita. semua itu ada jalannya, nggak kita harus beset-beset tangan atau kita harus lukain diri kita, bagi-bagi barang yang di dekat kita, itu nggak boleh banget itu. Kasihan diri kita ya, kita harus sayang, kalau nggak kita siapa lagi? Walaupun kita ketemu dengan pasangan yang toksik itu mesti kita langsung tinggalin. Iya. Atau kalau dia nggak mau tinggalin bisa langsung Langsung gampang aja. Tentang konsultasi sih ya. Iya, benar-benar. Nah, itu tadi yang kita bahas tentang maraknya bunuh diri. Semoga dari luar sana itu tidak ada lagi orang yang ingin terlintas, ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidupnya. Ya, dia pintar-pintar aja mengambil jalan keluarnya atau jalan gimana sih cara keluar masalah. Tidak ada terlintas di pikirannya tuh ingin bunuh diri. Dan semoga semua termotivasi termasuk kita kita ini